Universitas Andalas menggelar secara resmi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB yang dibungkus berbentuk bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah atau bakti tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan secara virtual ini baru pertama kali dalam sejarah UNAN. Kebijakan ini diambil menyusul keluarnya panduan Ditjen Belmawa Kemendikbud dari dampak merebaknya pandemi COVID-19. Pelaksanaan Bakti 2020 dibagi dalam dua bagian. Untuk sesi pertama khusus bagi mahasiswa yang lulus melalui jalur SNMPTN, dimulai pada hari Rabu 12 Agustus hingga tanggal 13 Agustus. Sementara bagi mahasiswa baru jalur SBMPTN dan Mandiri digelar awal September 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Andalas Yuliandri usai membuka Bakti 2020 di Convention Hall UNAN Limau Rabu pagi. Pembuka dari sambutan ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Andalas, di mana sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kami, bahwa pada hari ini adalah merupakan momentum di mana saudara-saudara diterima di Universitas Andalas secara resmi. Maka untuk itu, atas nama semua keluarga besar Universitas Andalas, saya mengucapkan selamat datang putra-putri terbaik bangsa di kampus Universitas Andalas, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Andalas. Kepada semua mahasiswa baru, Anda adalah merupakan insan terbaik di mana Anda terpilih dari ketatnya persaingan sesama calon mahasiswa Universitas Andalas, khususnya saudara-saudara diterima melalui jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri untuk tahun akademik 2020-2021. Seharusnya semua mahasiswa baru, anak-anakku semua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya yang sudah terima, di mana saudara telah berhasil lolos di dalam seleksi nasional dimaksud dan diterima sebagai mahasiswa Universitas Andalas. Mahasiswa baru ini merupakan orang-orang terpilih dari ketatnya persaingan sesama calon mahasiswa Universitas Andalas, khususnya mahasiswa baru yang diterima melalui SNMPTN untuk tahun akademik 2020-2021. Dalam kesempatan tersebut, Rektor juga menyebutkan, kegiatan bakti tahun ini berorientasi pada program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, serta penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dan pemantapan wawasan kebangsaan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini, maka pelaksanaan Bakti Universitas Andalas tahun 2020 dilaksanakan secara daring atau online, dan kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan waktu dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakan juga secara daring. Selama kegiatan bakti, mahasiswa baru akan dibekali dengan materi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental 4.0 yang ditandai dengan kemajuan dan inovasi digital pada hampir semua aspek kehidupan serta tatanan baru pasca pandemi COVID-19. Makanya salah satu target yang
mesti kita sampaikan di dalam orientasi daring ini adalah itu semata-mata untuk mengenalkan UNAN secara virtual. Maka nanti kawan-kawan semua bidang 3 khususnya itu men-setting dengan baik video-video atau mungkin substansi lain yang itu akan disampaikan kepada mahasiswa secara virtual. Seperti misalnya untuk pedoman bakti contohnya, kita bikin dalam bentuk pedoman, dalam bentuk e-book, dan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa baru. Sehingga nanti mahasiswa baru juga bisa tahu apa sebetulnya yang akan mereka kerjakan. Itu pertama. Yang kedua, kegiatan bakti ini kan kita 2 tingkat. Satu adalah untuk level universitas, seperti tadi kita buka, dan kemudian ada materi tingkat universitas, sebentar lagi juga ada materi-materi yang nanti akan ada bidang akademik, kemudian bidang sarana dan prasarana, kemudian bidang kemahasiswaan, termasuk juga bidang-bidang dalam kaitannya dengan kerjasama, seperti misalnya career earning bagi mahasiswa dan lain-lain sebagainya gitu. Wakil Rektor 3 Universitas Andalas Ihsanul Kamil menyebutkan, total peserta yang ikut kegiatan Bakti 2020 sesi ini terdiri dari 1.801 orang mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SNMPTN tahun 2020. 20 orang di kampus 3 Damas Raya dan seorang mahasiswa angkatan lalu yang tidak ikut Bakti tahun lalu. Mahasiswa yang sudah mengikuti Bakti tahun ini secara virtual tidak akan mengikuti lagi tahun depan. Meski tatap muka, namun ada beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan secara langsung dan tidak bisa dilakukan secara virtual. Bakti merupakan suatu kegiatan yang merupakan adaptasi transisi dari masa sekolah ke masa kehidupan kampus. Materinya disusun sedemikian rupa menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana pendidikan di kampus, aktivitas akademik mahasiswa, serta hal-hal non-akademik mahasiswa yang dirangkum dalam sebuah rangkaian yang disebut dengan bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah atau bakti. Yang dibingkai dalam rangkaian kegiatan bimbingan aktivitas kampus dalam tradisi ilmiah yang kita sebut Bakti Universitas Andalas tahun 2020 ini dilakukan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru UNAN agar ada proses adaptasi kehidupan kampus, dinamika akademis dan non-akademis, serta lingkungan sosial kampus dapat terjadi dengan cepat. Bakti tahun 2020 ini bertujuan untuk memberikan pemantapan terhadap potensi mahasiswa UNAN menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, unggul, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, terampil, kompeten, berkarakter, dan berbudaya dalam rangka mewujudkan UNAN yang terkemuka dan bermartabat. Rangkaian kegiatan Bakti tahun 2020 difokuskan kepada pemantapan potensi mahasiswa Universitas Andalas menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, unggul, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, terampil, kompeten, berkarakter, dan berbudaya dalam rangka mewujudkan Universitas Andalas menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan bakti di universitas dan fakultas, diharapkan mahasiswa Universitas Andalas mampu meningkatkan kompetensi diri, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki soft skill yang mumpuni. Kegiatan yang dilakukan untuk memperpendek transisi mahasiswa baru kita. Kenapa ada transisi? Karena dari pendidikan siswa ke mahasiswa ada hal-hal yang bersifat fundamental, terutama dalam hal kemandirian dalam belajar, dalam studi. Nah, kegiatan bakti ini menjadi instrumen untuk memperpendek masa transisi adaptasi yang sangat berbeda antara kehidupan sekolah dengan kehidupan kampus. Nah, materinya disusun sedemikian rupa. Jadi disusun sedemikian rupa menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana pendidikan di kampus,
hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas akademik mahasiswa dan hal-hal juga yang berkaitan dengan kegiatan non-akademik mahasiswa. Nah, itu dirangkum dalam sebuah rangkaian yang kita sebut bakti. Jadi bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah. Nah, konteks kemahasiswaan tentu hal-hal berkaitan dengan kegiatan ilmiah mereka. Nah, ini yang coba kita sampaikan dalam 2 hari di universitas dan 2 hari di fakultas. Nah, harapannya setelah mereka mengikuti semua pembekalan, kita sebutlah pembekalan, bagaimana kuliah dengan segala problematika akademik dan non-akademik di Universitas Andalas, itu bisa mereka pahami dengan baik. Gitu, Pak. Pada hari pertama ini tampil menjadi narasumber Menko Polhukam Mahfud MD yang membahas soal bela negara, di mana materi ini termasuk salah satu materi wajib sesuai dengan pedoman Ditjen Belmawa. Selain itu juga tampil narasumber Wakil Rektor 1 Masrudin, Wakil Rektor 4 Hefrizal Hendra, dan Yefri Zulfikar. Wakil Rektor 1 Mansyurdin dalam kesempatan tersebut mengatakan pelaksanaan perkuliahan semester mendatang masih dilakukan secara daring. Untuk itu pihaknya berharap mahasiswa baru bisa cepat beradaptasi untuk menyesuaikan perkuliahan daring tersebut. Pada hari kedua Bakti Unan juga diisi berbagai materi, yakni UKT dan fasilitas kampus Unan pembelajaran daring oleh LPTIK dan LP3M, kampus sehat oleh tim kampus sehat Unan, rumah sakit dan klinik, serta direksi RSP dan pimpinan klinik, serta pengenalan lembaga kemahasiswaan oleh Presiden BMKM Unan. tersebut, salah seorang narasumber Riwayadi Kepala LP3M Unan menyebutkan,
Di masa pandemi ini, kebijakan pemerintah dan UNAN, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Di kuliah daring ini, pihaknya mengupayakan kualitas pembelajaran itu tidak berbeda dengan tatap muka, sehingga berusaha untuk mengoptimalkan semaksimal mungkin pencapaian-pencapaian pembelajaran. Kalau mata kuliah yang tidak mungkin dilakukan dengan daring seperti praktikum, jika kondisi memungkinkan akan dilakukan dengan cara tatap muka. Selama jumlah mahasiswa yang ikut dibatasi dengan penerapannya mematuhi protokol COVID-19, sehingga tidak terjadi penumpukan orang. Sebenarnya kan di kuliah daring ini ya, itu kita mengupayakan ya, kualitas pembelajaran itu tidak berbeda dengan tatap muka ya. Jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan semaksimal mungkin pencapaian pembelajaran. Mungkin hanya ada mungkin untuk mata kuliah tertentu yang harusnya yang tidak bisa dengan daring ya, seperti praktikum. Ini nanti akan dilakukan mungkin tetap muka gitu ya. Tetapi itu yang apa ya, yang kalau itu memungkinkan tetap muka tapi dibatasi jumlah mahasiswanya dan tetap mematuhi protokol. Atau kita minta sebenarnya itu kalau bisa ditunda ya, dilaksanakan nanti setelah COVID-19 gitu. Jadi karena kan protokol COVID harus tetap diikuti, terutama social distancing, sehingga tidak bisa mereka rame-rame datang ke kampus gitu. Iya, kita secara rutin itu mendorong ya prodi dan dosen ya, untuk mengoptimalkan itu pemakaian island itu ya. Bahkan kita memberikan hibah ini dari LP3M. Jadi ada hibah hibah pembelajaran daring ya, untuk dosen itu ada 40 dosen dan untuk 40 mata kuliah. Kemudian juga ada hibah untuk prodinya. Untuk satu prodi itu mengembangkan mata kuliah daring itu 5 minimal. Dan itu ada 42. Ya, jadi 42 kali 5 sekitar 210 mata kuliah ya, yang didanai oleh LP3M untuk mengembangkan hibah ini supaya kualitasnya menjadi lebih bagus. Dan kita juga mendorong prodi-prodi sekarang juga hibah dari Spada ya, dari Kemdikbud juga banyak ya. Tahun kemarin kita sudah mendapatkan hibah Spada untuk 2 mata kuliah daring yang bisa dengan sistem credit earning dengan universitas, dengan mahasiswa universitas lain. Kemudian juga ada 3 mata kuliah blended dan 4 itu materi terbuka. Dan sekarang kita masih berusaha mengusulkan itu ada hibah pembelajaran inovasi pembelajaran digital dan pengembangan kurikulum ya, yang disediakan oleh Permendikbud. Mudah-mudahan bisa lolos gitu ya. Untuk belajar daring, UNAN memiliki sistem learning management system yang dikembangkan oleh LPTIK. Nantinya mahasiswa akan masuk ke link yang telah disediakan. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ihsanul Kamil dalam penutupan Bakti UNAN 2020 berpesan kepada mahasiswa baru agar selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan daya saing secara kreatif, inovatif, dan berbudaya, serta penuh empati sesuai dengan tema Bakti tahun ini, transformasi menuju keunggulan daya saing, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Kegiatan pengenalan
kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang disingkat dengan PKKMB yang dirangkai dalam kegiatan Bakti tahun 2020 di Universitas Andalas. Tahap pertama tingkat universitas telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Dengan telah diterimanya Ananda sebagai mahasiswa di kampus Universitas Andalas, Ananda telah memasuki babak baru kehidupan dengan harus lebih banyak melakukan penyesuaian dan adaptasi di lingkungan baru yang bernama perguruan tinggi, yang mungkin mengharuskan Ananda mulai hidup secara mandiri, tidak lagi selalu bergantung pada orang tua dan guru, serta menyiapkan diri meraih cita-cita demi masa depan yang Anda impikan. Semuanya akan menjadi mungkin jika Ananda bersungguh-sungguh dalam studi untuk tamat tepat waktu dan harus disertai dengan ikhtiar dan doa. Jalanilah kegiatan-kegiatan Ananda semua dengan semangat meningkatkan daya saing secara kreatif, inovatif, dan berbudaya serta penuh empati. Sesuai dengan tema bakti yang kita gunakan tahun ini, yaitu transformasi menuju keunggulan daya saing, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Kepada para mahasiswa baru Universitas Andalas yang telah mengikuti kegiatan bakti ini, saya sangat mengharapkan agar saudara selama mengikuti pendidikan di Universitas Andalas selalu berupaya meraih prestasi yang menjadi kebanggaan dalam mengisi kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Andalas. Canangkanlah minimal Anda memiliki satu prestasi kebanggaan yang berhasil Anda raih selama menjadi mahasiswa di kampus Universitas Andalas. Selamat menjalani pendidikan pada tahun akademik 2020-2021. Semoga kehadiran anak-anakku semua di Universitas Andalas sebagai elemen utama kaum intelektual akan menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa, bukan malah menghadirkan masalah baru bagi universitas dan kemajuan bangsa Indonesia. Dia juga berharap kepada mahasiswa baru agar selama mengikuti perkuliahan di Universitas Andalas selalu berupaya untuk meraih prestasi yang menjadi kebanggaan dalam mengisi kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Andalas.